Ah, back to us. Double cerplay, asik. Dua cerplay yang mengisi waktu di saat keadaan yang menyedihkan ini. Keadaan dimana kita semua harus bisa menjaga diri dan keluarga. Maka akan meneruskan untuk membuat sebuah ilustrasi bukan ilustrasi, membuat sebuah video panduan akal-akalan tentang beberapa hal yang mengenai alat-alat musik. Kali ini gue mau kasih tahu cara ngebersihin simbal drum ya. Biasanya emang simbal itu rentan kotor ya sama daki, keringet, karena biasanya drummer tuh kalau habis mukul tuh suka dipegang tuh, des pegang, entah apa maksudnya, biar kemiut gitu kali ya, biar nah karena dipegang keringet nempel. Kadang-kadang kalau di studio gue itu gue rada malas juga tuh. Misalnya habis orang latihan lap, biasanya gue tunggu sekitar 1 minggu atau 2 minggu, ya kadang-kadang setahun lah baru gue lapin juga. Kali ini karena ada waktu yang banyak ya di dalam ruangan ini, maka gue iseng pengen bersihin. Terus gue ingat, oh iya sekalian bikin konten lah. Jadi bahan-bahannya sih kalau gue pakai Haso ya, tau lah ya, kenal lah ini ya, katanya sih nggak boleh ada merek ya. Haso ya ini. Terus kalau gue pakai jari ya, bisa pakai lap, tapi kalau pakai lap biasanya nanti jadi rada boros di hahonya ini ya. Terus sebetulnya perlu juga sabun colek ya, mau mereknya atau mereknya terserah, yang penting sabun colek cair ya, rada kental juga lah ya. Itu nanti sabun coleknya buat ngebasuh setelah dibersihkan sama ini. Oke, langsung aja ya. Kalau cara gue sih biasanya gue nyari braso, ini braso udah lama juga ya, maksudnya sisa gitu, bukan baru. Langsung diguyur gitu, kalau gue langsung diguyur, tapi beberapa part aja. Terus kalau gue sih gosok ke jari aja gitu ya, tuh langsung keluar tuh daki-daki manusia yang sering menyentuh simbal, langsung coklat gitu. Bisa sih pakai lap, tapi kalau pakai lap biasanya gini loh, yang gue jadi rada masuk tuh, brasonya hilang kan, sayang gitu. Saya ya kalau udah selalu banyak setrek mah nggak apa-apa, pakai aja pakai lap. Tapi kalau gue sih pakai jari lebih terasa sentuhan, jadi kotor tuh, jadi gitu dah. Terasa sentuhan kuningan ini kepada jari-jari gitu. Jadi kadang-kadang pas gue biasanya bersihin di bawah ya, di depan pekarangan ruko gue itu studio. Ada yang usil nanya gitu kan, bang apa sih bang dibersihin bang, ntar juga kotor lagi. Mukanya lu sini deketan dikit kalau ngomong. Ya nggak apa bang, ya lu kagak usah mandi aja tiap hari. Lah emang apa ya, ntar juga kotor lagi. Jadi masalahnya bukan dibersihin biar kotor lagi gitu. Cuma kalau logikanya sih ya, kalau logika gue ya, kalau simbal itu bersih, pas dipukul tuh kan nggak ada yang nahan getarannya tuh ya. Jadi kan simbal bunyi karena bergetar ya, just gitu kan. Kalau dia nggak ada daki, nggak ada kotoran, kayaknya tuh mulus gitu. Dia kan makanya bulat tuh, mulus, getarannya mulus. Jadi menambah sustain suaranya gitu. Bush gitu. Kalau mungkin ada penghalang-penghalang, makanya kadang-kadang simbal juga dikasih ganjelan, bukan ganjelan apalah, gue lupa namanya. Dikasih lakban, dikasih tisu, dikasih sesuatu yang bikin suaranya pendek itu. Ya itu fungsinya. Jadi kalau simbalnya dibersihin, ada kemungkinan suaranya lebih baik lah gitu, walaupun nggak terlalu terdengar di kuping, tapi perasaannya begitu loh. Lu tahu kan kalau udah ngomong perasaan tuh ya udah enak gitu, enak ya. Ini semuanya apa enggak nih? Kalau semuanya agak lama kayaknya nih. Ya semuanya aja lah ya, tapi jangan deh, capek gua kan nunjukin doang ya. Jadi
Kalau ada orang-orang usil nanya-nanya sesuatu yang lu bersihin bang, jangan dibersihin bang, terus gua kotor lagi. Lu sini lu gua jambak lu sini, gua usah mandi lu seharian. Wah apa bang, ntar juga kotor lagi. Jadi kebersihan tuh perlu, karena kebersihan itu menjaga lu untuk tidak terjangkiti beberapa penyakit hati gitu. Misalnya panu gitu. Panu tuh kan lu kalau panu di muka dilihat orang kan hati lu gimana sih, dibilang ih panuan itu sakit hati lu kan. Iya, jadi panu tuh termasuk salah satu penyakit hati yang gitu. Kayak kemarin ada yang latihan ya, kebetulan temen gue juga tuh namanya Tatit gitu. Kebetulan dia laki-laki ya, di toket dia tuh kayak ada bercak tanda lahir warna putih gitu. Dia emang rese, dia kalau latihan emang buka baju padahal AC di tempat gue udah dingin. Entah kenapa, emang apa dia emang pengen mengeluarkan aroma-aroma yang nggak lazim gitu. Cuma kebetulan drummernya ini kalau komplain gue, ngapain buka baju, pengen liatin panu lu gitu. Ya sekejap sih, walaupun bercandaan kan muka senuk juga gitu, walaupun itu bukan panu ya, itu cuma tanda lahir gitu. Jadi rada senuk gimana sih gitu loh. Panu penyakit cuma gara-gara lu nggak bersih doang gitu. Ya bisa menular sih, tapi kan tingkat penularan panu kan juga tergantung kebersihan lu juga gitu ya. Ini nih lihat ya, perhatiin ya tuh. Kalau warna asli kuningan, simbol kuningan gini kayaknya rada-rada putih atau kayak emas, gua juga lupa ya. Pertama gue beli nih simbol warnanya apa gitu. Nah, di bagian pinggiran simbal nih paling sering kesentuh jari-jari nggak bertanggung jawab itu ya. Jadi dia rada udah mulai pegel lah. Jadi ya siap-siap tenaga ekstra di jari-jari. Ya kalau bisa tuh beli yang alat penguat jari tuh gini-gini. Salah gini ya. Gini. Nah gitu. Buat tenaga lu buat neken gitu. Oke, nanti kita before and afternya lo ituin sendiri aja lah ya. Di tadi pas video dimulai sama pas udah dibersihin, lo ulang-ulang aja gitu ya. Nanti kita pakai 2 lokasi, satu lagi lokasinya di balkon kamar gua, karena di situ kita perlu membilas simbal ini dengan tadi itu apa, sabun colek. Setelah gue udah capek nih, gak kuat gue nih. Biasanya gue sehari 3 simbal ya, tapi karena udah masuk ke umur 24, gue rada gampang capek. Kenapa? Gak terima gue 24. Gue 24 tambah 24 plus. Gitu ya. Terus oles terus. Oke, tuh. Kalau enak pakai nggak pakai kain enaknya begitu tuh. Ininya ada terus, jadi kita bisa diputar terus. Ya. Geser deh, nggak apa-apa lah. Kalau dulu gue sempat make gerinda yang palanya gue ganti kain deh, kayak pembersih mobil itu juga bisa, cuma apa ya, itu brasonya boros sama itu apa, jadi karena dia kering ya, karena si braso pakai alat pemutar itu yang kayak gerinda muter-muter, terus si brasonya mengering kena kainnya, lama-lama itu jadi kayak bikin daki baru di pinggir-pinggiran tuh, di pinggiran yang berputar itu, misalnya begini muter ya. Nah ini kan pada numpuk di luar-luaran putaran itu nih tuh. Nah itu jadi keras. Jadi lu putar di sini lu dorong gitu. Nah, ribet tuh. Udah gitu waktunya juga agak makan waktu lama untuk muterin begitu. Gue sempet ngitung juga ya, ngitung waktu. Misalnya bukan ngitung waktu, cuma ya ngitung waktu lah, berapa jam gua kelar pakai tangan begini sama berapa jam gua ngelarin pakai itu gerinda. Kalau pakai tangan begini sama istirahatnya kan pegel juga gitu ya.
paling sekitar 1,5 jam udah beres sebetulnya. Kalau pakai gerinda itu agak ekstranya itu nanti lu putar di sini udah bersih, kiri kanan masih kotor nih, di sini hajar lagi, udah gitu kan waktu lama. Jadi untuk efisiensi apa sih? Efisiensi waktu dan efektivitas si pembersih ini, ya gue sih pakai manual gini ya, murah meriah juga gitu juga. Oke, ini gue tinggal dulu ya, kita pindahin kameranya ke atas dulu. Ini kita mau bilas dengan ya cukup lah ya, kita bilas ya, ntar ya, gue cut dulu bentar. Oke, kita tiba di kamar mandi akhirnya, nggak usah di balkon soalnya kalau di kamar mandi ada yang megangin. Jadi yang alat keduanya adalah sabun colek ya. Sabun colek ini buat ngebasuh, nih gue tunjukin langsung. Tuh ya. Set. Langsung kasih air. Tuh. Dia sih buat ngangkat daki-daki si braso yang tadi gitu. Kalau bedanya yang pakai gerinda, kalau pakai gerinda itu nanti daki yang biasa itu tebel. Gue udah pernah nyoba, tebel jadinya ribet lagi buat ngangkat daki yang kegesek-gesek itu. Kalau pakai sabun gini sih, saran gue setelah lu ngerasa udah bersih sebagian, langsung bilas aja sebelum si sabunnya mengering. Ya, kepala saya jadi kelihatan bu, ntar orang pada nanya. Nanya apa? Itu, kepala saya kok bagus gitu. Ya. Tuh. Ini dulu gue ya nanti aja dibahas nanti aja, ini pokoknya udah ya kita bilas. Karena ini contoh, gue yang bagian belakangnya nggak gue liatin ya karena capek juga sama durasi, juga bosen pasti ngeliat orang bersihin simbol doang itu. Jadi kalau ini bersihnya emang agak harus serius sampai perasaan licin sabun tuh hilang gitu. Perasaan licin sabun. Sebetulnya sebaiknya setelah lu cuci gini dan lu elap dengan kain kering, terus lu jemur. Oke. Lanjut di ruangan ketiga, setelah di raso ya, misalnya setelah dipakai pembersih kuningan, terus dibilas pakai sabun colek, terus biasa sih gue jemur ya sampai kering biar nggak karat. Biasa gue senderin sampai beberapa jam, tapi ceritanya ini kita time lapse. Ya, kita balik lagi ke sini. Jadi urutannya tadi gue ulang lagi ya. Pakai ini buat apa? Buat naikin dakinya, daki-daki kuningan. Terus dicuci pakai sabun colek, lalu dijemur. Sebetulnya yang lebih baik sih yang pernah gue coba tapi males guanya, setelah kering begini, setelah dijemur lagi, diulangi sekali lagi tuh caranya lagi tuh, pakai diituin lagi, dibilas lagi, terus dijemur lagi 2 kali. Itu bukan lebih afdol ya, hasilnya pun nggak bohong gitu. 2 kali lu capek tapi hasilnya oke gitu. Cuma jadi lu agak ngerasa sayang untuk dipakai gitu kan, buat apa juga. Jadi kalau gue segini juga cukup ya. Lu kalau mau ngerasain ini gue lap lagi buat ini ya, buat ngilangin bekas-bekas sabun colek yang masih nempel ya. Soalnya kadang-kadang ntar dia nempel terus dia jadi kayak warna-warna putih garam gitu. Nah gue ngindari itu ya. Nanti lu bisa diulang videonya, dikedepanin buat ngeliat hasil perbedaannya ya. Tapi kalau gue ngebandinginnya ini sama right-nya dia ya. Tuh. Rada beda lah ya. Ini rada bukan putih, ini apa sih? Ya gitu deh. Lebih kuningnya nggak terlalu kuningan banget,
Ya ini nanti ya, ini gede banget. Lu bayangin kalau harus begini-begini di sini gitu. Yes, mak. Oke, jadi gitu kalau cara gua bersihin simbal. Pakai daho buat bersihin kuningan. Dibilas pakai sabun colek, terus dijemur, terus dilap buat ngilangin sabun-sabun terakhirnya itu. Ingat, kalau gua sih ya, perasaan gua sih mengatakan bahwa kalau simbal bersih itu bunyinya lebih gimana ya? Lebih panjang bunyinya itu, lebih mungkin perasaan gua, tapi kita semua tahu lah perasaan tuh nggak boleh dibohongi. Jadi yakinkan saja bahwa kalau bersih itu simbal lebih enak bunyinya. Kita sepakat di situ ya, kita sepakat di situ. Oke, bye.